karena ia tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Jadi dalam menggunakan waktu yang singkat ini, iblis akan luar biasa. Saudara-saudaraku, saya harus menyampaikan ini kepada sidang jemaat, agar kita semua menjadi tahu, jangan nanti menjadi menyesal di kemudian hari, sebab tidak ada yang memberitahu. Saya memberitahu, kalau ibadah kita ini tidak disertai dengan hasil apa dalam ibadah? Hasil apa yang kita peroleh dalam ibadah? Saya ulangi sekali lagi, hasil apa yang kita peroleh dalam ibadah? Oh, ada yang mengatakan toko diberkati. Boleh, tapi itu hasil tidak kekal. Ada yang mengatakan aku terima uang banyak, dulunya tidak pernah, sekarang aku terima. Boleh, tetapi Alkitab mengatakan suatu hasil ibadah, suatu ibadah yang berhasil itu dibuktikan dengan perubahan hidup yang berasal dari keubahan hati nurani. Itu ibadah yang berhasil dan bisa dilihat di hari-hari ini. Ibadah dan ibadah yang tidak menghasilkan suatu keubahan hidup, itu ibadah bumi dan laut. Itu ibadah hanya cara duniawi, hanya cara duniawi yang nanti akan menampung setan turun dan akan merajalela. Celaka hai bumi dan laut, hai bumi dan laut. Sementara kehidupan anak-anak Tuhan yang beribadah sungguh-sungguh sampai berhasil menghasilkan keubahan hidup, bersukacitalah pada waktu itu. Kita lebih baik baca ayatnya, saudara-saudaraku, supaya saya lega dalam menerangkan ini dan saudara juga puas bahwa ini bukan perkataan seorang manusia, tetapi ini adalah firman Allah. Mari kita baca Roma 12. Sudah kesekian kali saudara membaca Roma 12 ini, tapi kali ini baca lagi Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saudara nanti melihat di sini ibadah itu berhasil. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Tubuh ini untuk dilahirkan baru, untuk dilahirkan kembali. Sebab kalau kita lahir hanya tubuh ini, kita, saudara-saudaraku, daging jua. Tapi kalau kita dilahirkan dari air dan roh, dari firman Allah, dari Roh El Kudus, dari kasih Allah, itu semua ada ayat-ayatnya, kita akan menjadi suatu kehidupan baru. Terus diulang lagi, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, perhatikan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi jangan serupa dengan dunia ini, dengan bumi dan laut. Jangan serupa. Perkataan bumi dan laut ini mempunyai arti, ini bahasa Alkitab. Dunia, bumi dan laut. Saudara-saudaraku, jangan kamu serupa dengan bumi ini, dengan laut ini, dengan dunia ini. Terus, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Inilah hasil ibadah yang mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Hasilnya apa? Adalah keubahan hidup. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi dari keubahan ini, saudara-saudaraku, dari kehidupan ini, Tuhan membentuk
warga kerajaan surga, yang kalau nanti kemenangan itu terjadi, kalau kemenangan itu sudah terjadi di surga, bersukacitalah hai kamu surga dan yang diam, segala isinya yang diam di dalamnya. Suatu kemenangan. Sebab apa yang disebut suatu keubahan ini punya tujuan. Orang-orang yang diubahkan ini, inilah yang akan dijadikan oleh Tuhan menjadi anggota tubuh Kristus. Orang-orang dibaharui inilah yang menjadi anggota tubuh Kristus. Sementara yang tidak dibaharui, begitu guncangan terjadi, semua ini akan keluar. Mereka itu akan keluar, dan mereka di sana akan membentuk suatu tubuh yang lain yang akan dikuasai oleh antikris. Jadi mereka itu bukan jadi korban penganiayaan antikris, tetapi mereka menjadi antikris. Mereka inilah yang sekarang ini sudah ada di antara sidang jemaat. Mereka adalah antikris. Semoga di sini jangan ada yang demikian. Setelah mendengar firman Allah ini, kita masih ada kesempatan untuk bangkit, untuk kembali kepada Bapa, kembali untuk menikmati makanan di rumah Bapa, untuk mendapat makanan di rumah Bapa. Jangan kita berkeliaran di bumi sana, saudara-saudaraku, dengan cara hidup bukan cara hidup orang yang beribadah. Kita datang kepada Tuhan untuk suatu pembaharuan. Di hari-hari ini, saudara-saudaraku, diberitakan kepada kita bahwa Tuhan mampu memelihara kita. Tuhan mampu menolong kita. Coba baca terus ayat yang ketiga. Saya supaya saudara lihat kalau kita ini diobatkan, dibaharui oleh Tuhan, arahnya kepada pembentukan tubuh Kristus. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, jadi sudah Tuhan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Ya, seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ya, jadi Tuhan bicara tentang tubuh ini. Terus demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Iya, itu sebabnya saling membantu. Sebab kita adalah saling anggota yang seorang terhadap yang lain. Terus? Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Iya. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Iya. Terus? Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Iya. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Puji Tuhan. Jadi inilah ibadah. Ini ibadah kita. Ini warga kerajaan surga yang nanti akan berkemenangan. Ini warga yang akan menang, yang akan mengalami sukacita. Jadi coba kita periksa masing-masing ibadah kita ini, hasilnya apa. Kalau belum berhasil, carilah firman supaya kita dilahirkan dari firman.
Sebab anak-anak Tuhan itu harus dilahirkan, dibaharui oleh firman Allah. Supaya kita dilahirkan oleh Roh Kudus, dibaharui di dalam Roh Kudus. Supaya kita dibaharui, dilahirkan baru di dalam kasih Allah. Nah, inilah yang disebutkan tubuh Kristus, yang bisa melakukan tugasnya. Kita satu tubuh, anggota ini banyak, tapi masing-masing anggota adalah anggota tubuh yang lain. Jadi sama-sama kita ini dalam satu kesatuan. Jangan terlepas, sebab kalau guncangan perpecahan terjadi, saudara-saudaraku, tidak boleh segala sesuatu yang tidak betul ada di dalam tubuh Kristus. Tuhan sedang mengoperasi kita secara besar-besaran, supaya kita ditampilkan, supaya nyata siapa dia yang tetap setia, siapa dia, istilahnya tadi dikatakan, siapa di antara kamu yang tahan uji. Siapa yang tahan uji? Gereja Tuhan akan mengalami ujian, dan ujiannya, saudaraku, tidak tanggung-tanggung. Kita diuji dengan api untuk menguji apa kita ini hanya dari kayu, hanya dari rumput, atau dari batu yang indah-indah, dari emas atau perak. Semua nanti pada waktu diuji baru ketahuan yang mana ini anak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, saatnya kita ini ibadah kita ditingkatkan pada penyerahan sepenuh kepada Tuhan, untuk diubah, pembaharuan budi kita ini. Jadi itu suatu tanda bahwa ibadah kita berhasil. Ada keubahan, ada keubahan. Adapun tanda-tanda yang lain bisa, tetapi tidak bisa bertahan dalam ujian. Tapi kalau kita dalam pembaharuan budi, kita diuji guncangan tetap teguh, diuji dengan api akan tetap. Saudara, sebab kita ini bukan dari segala sesuatu yang akan binasa. Kita dilahirkan dari firman, itu kekal. Kita dilahirkan dari Roh Kudus, itu kekal. Kita dilahirkan dari kasih Allah, itu kekal. Jadi diguncang tidak akan bergoyang. Saudara-saudaraku, dibakar tidak akan hangus. Di apa saja dia akan bangkit kembali, hidup malah luar biasa dalam kemuliaan.